Guys, hari ini kita mau nge-review salah satu unit Tokyo Marui Spring. Ini adalah Glock 17 Long version dari Tokyo Marui. Ini unitnya dan magazine. Sayangnya boxnya sudah tidak ada, jadi kita akan coba review dari unitnya aja. Nah, ini adalah unitnya Glock 17 Long version. Ini spring, jadi sekali kokang sekali tembak. Kita bisa lihat detailnya. Tokyo Marui cakep banget kalau bikin unit memang. Ini bahannya full ABS. Jadi memang semuanya plastik, tapi kita tahu plastiknya Tokyo Marui itu memang high grade dan sangat awet gitu ya. Oke, kita akan coba lihat detailnya. Pertama untuk marking unit Tokyo Marui Spring yang kali ini detailnya cakep ya. Kita bisa lihat markingnya Glock 17 Austria gitu ya. Ini 17L 9x19. Terus juga di sebelah sini ada marking-marking dari Jepangnya, dan di sini ada tulisan Tokyo Marui dan made in Tokyo, Jepang. Nah, untuk markingnya cakep. Di bawah sini magazine juga ada marking Glock gitu ya. Dan modelnya ini cukup langka karena biasanya kita temuin di pasaran itu Glock 17 biasa ya. Ini Glock 17L. Jadi dia berbeda dengan Glock 17 yang biasa karena dia lebih panjang. Jadi kalau yang biasa segini ukurannya, ini dia lebih panjang gitu. Jadi 17L ya. Dan untuk di unit yang satu ini, dia adalah batch yang baru, jadi ini sudah ada hop up-nya juga. Jadi range dan akurasinya baik gitu ya. Dan kalau kita misalnya compare dengan real steel-nya, Glock 17L ini sebenarnya mereplika Glock 17 Gen 2 ya. Jadi dia generasi keduanya Glock yang direplika. Jadi kita bisa lihat ini nggak ada sekat untuk jarinya, dan strippingnya cukup sederhana ya. Kalau yang Gen 3 kan dia ada untuk taruh jempol di sini, ini nggak ada. Dan dia tidak ada rail system karena ini yang Gen 2 gitu. Oke, kemudian masuk ke fitur gitu ya. Kalau untuk fitur Glock ini kurang lebih sama dengan Tokyo Marui pada umumnya. Pertama, sistemnya pasti magazine, dan magazinenya ini bukan magazine yang high cap, ini mid cap. Jadi masukin satu persatu BB-nya. Kemudian sudah ada pemberatnya juga. Selain itu di Glock ini ada fitur safety yang utama ya. Kalau sudah dia turun, dia tidak akan bisa menembak. Kalau kita naikin ke atas, dia bisa. Kemudian safety-nya juga mirip dengan Glock pada umumnya, karena dia harus tekan bagian kecil di trigger yang di tengah ini ya, baru bisa narik trigger. Kalau cuma di samping-sampingnya doang, ini nggak bisa. Jadi ini mengantisipasi unit menembak secara tidak sengaja ketika triggernya tersentuh. Jadi ini cukup baik gitu ya sistemnya. Kemudian untuk unitnya ini inbarnya sudah kuningan. Jadi untuk akurasi harusnya lebih baik lagi gitu ya. Sudah include hop up juga, jadi jaraknya bisa lebih jauh. Kita akan coba tes tembakan kosong dulu. Kokangannya cukup ringan. Kita coba ya. Oke, suaranya cukup padat. Oke. Nah, unit ini unit koleksian, jadi memang nggak pernah turun sukir, masih mulus banget. Kita bisa lihat detail bodinya masih mulus, cuman minus memang boxnya nggak ada. Dan untuk body overall masih bagus, bahkan masih ada ininya ya, kayak label dari pabriknya. Nah, habis ini kita akan coba tes untuk FPS-nya, dan kita lihat berapa kira-kira FPS dari unit Glock 17 Spring ini. Oke, sekarang kita akan coba tes chrono. Ini kita akan tes dengan BB 0,12 ya. Saya sudah siapin, ada 3 butir. Ini 0,12 merek CYC. Kita coba masukin di magazinnya. Kemudian untuk chrono kita pakai X-Cortec yang X3 2200 gitu. Kita coba setting dulu untuk BB-nya di 0,12 gram. Oke, sudah siap. Kita coba test shoot ya, kita kokang dulu. Test shoot pertama 302. Test shoot kedua 300. Test shoot ketiga 292. Jadi kurang lebih FPS-nya di angka 290 sampai 300 dengan BB 0,12 gram. Setelahnya kita akan coba tes jaraknya untuk melihat kira-kira berapa jauh jaraknya setelah ada hop up-nya dan juga inbar yang kuningan itu. Oke, sekarang kita akan tes Glock 17 Long untuk nembak ke arah sana. Jaraknya kurang lebih 30 sampai 40 meter.